Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Jamkoni selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, teman-temanku Kepala MIN maupun MIS yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang berbahagia, yang kami hormati dan yang kami banggakan. Untuk acara siang ini tadi sudah disepakati penutupan. Ya. Langsung. Sebelumnya, marilah kita senantiasa tiada henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai taufik, nikmat hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari menjelang sore yang cerah ini kita masih dapat berkumpul di ruang kelas MIN 3 Purworejo ini guna mengikuti acara upacara penutupan dengan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu, marilah rasa syukur kita ikrarkan bersama dengan membaca kalimat tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salamullah semoga tetap tercurahkan dan tersanjungkan kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang ada di acara ini senantiasa mendapatkan petunjuk-petunjuknya, barokah dan syafaatnya di dunia hatta akhirah, wabil khusus pada saat yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, teman-temanku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, acara ini mari kita buka bersama dengan membaca umum kita. Ditinggal martabillah wa risalamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan umum kitab acara sore hari ini berjalan lancar dan sukses, tidak ada halangan suatu apapun, serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dengan judul moderat kebersamaan, toleransi dalam keberagaman, toleransi dalam keberagaman, sekaligus nanti menutup acara pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan secara resmi. Demikian, waktu sebelumnya saya serahkan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala MI di
KKM Dabin 1 ya, Dabin 1 di wilayah Barat yang terdiri dari 19 kepala MI untuk wilayah Barat. Di sini semua Bapak kepala atau ada yang mewakilkan? Ada yang mewakilkan. Itu satu ya? Dua. Yang pojok dari Salafiyah. Oh, Pak Uda. Kenapa Pak Uda? Sakit apa? Sakit hati karena mungkin bansetnya agak berbeda jumlahnya. Menurun ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama berkumpul bersilaturahmi di PIN 3 Purworejo ini yang berlokasi di Susen Juru Tengah Purworejo. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaksanakan pelatihan PKB untuk KKM wilayah Barat ini sudah 4 kali ya pertemuan 5 ini ya 5 alhamdulillah sudah dilaksanakan 5 berarti Bapak Ibu sudah bertambah ilmu. Yang tadinya belum paham sudah bisa dipahamkan insya Allah oleh Bapak Ibu semua dengan adanya kegiatan tersebut. Alhamdulillah kegiatan ini kami harapkan bisa dimaksimalkan dan bisa menambah wawasan Bapak Ibu semua dan dapat menambah keilmuan Bapak Ibu semua dan juga nanti ke depan madrasah khususnya di wilayah Barat ini akan semakin unggul, semakin meningkat. Bapak Ibu guru dan kepala semakin kompeten dalam mengelola madrasah di Kabupaten Purworejo khususnya. Dan kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa menularkan kepada kepala MI yang belum melaksanakan kegiatan ini. Nah, nanti bagaimana caranya Pak Yubro ini kan pokoknya entengan banget. Pak Yubro ini mendampingi teman-temannya untuk bisa kita bersama maju untuk memajukan madrasah di Kabupaten Purworejo khususnya. Nah, ini Pak Yubro ini tadinya kan hanya untuk pasdal literasi ya Pak ya. Sebetulnya untuk pasdal literasi karena Bapak Yura ini kemarin mengikuti BIMTEK itu selaku kepala madrasah, maka dari Kanwil tidak ada Fasda yang mendampingi kegiatan PKB untuk KKM, maka Pak Yura salah satunya yang ditunjuk untuk mendampingi KKM. Nah, alhamdulillah di Kabupaten Purworejo ada Pak Yuro yang sudah lulus seleksi. Nah, untuk yang kabupaten lain ini yang mendapatkan anggaran blok grant ini kemungkinan juga harus mendatangkan. Nggak tahu saya Pak Yuro sudah dapat tanggapan di mana saja. Sudah diaturi mendampingi di kabupaten mana saja ini belum tahu, tetapi kalau Bu Fitri itu karena Fasda provinsi ya dia elang-elang satu provinsi dan juga kemarin dia untuk Fasdanya juga di Jawa Timur jadi antar provinsi yang sudah anggota pengurus dari KKM ataupun MGMP provinsi, jadi sudah biasa melanglang buana. Untuk Kabupaten Purworejo, alhamdulillah ini madrasahnya itu tidak banyak, tetapi ada beberapa kepala guru pengawas yang sudah dikenal untuk selalu mengikuti
kegiatan di tingkat nasional. Monggo. Jadi alhamdulillah dengan adanya seperti Bu Tati, Bu Fitri, Bu Arifah di jenjang RA, Pak Yuhro sekarang mungkin yang akan muncul, juga Bu Eti yang kemarin juga masuk untuk guru anugerah ya, anugerah BTK ya, itu masuk walaupun sudah masuk di tahap 1, alhamdulillah ya sudah daftar, tapi untuk tahap yang ini ya ini harus berjuang karena memang untuk masuk ke tahap berikutnya itu perlu karya-karya ataupun tulisan yang tidak sedikit. Itu kemarin tak tanya Bu Eti itu, ya Bu, saya hanya mempunyai karya 3, baru 3. Terus yang masuk di tahap berikutnya itu sudah memiliki karya yang lebih banyak. Nah, monggo untuk Bapak Ibu Kepala khususnya yang memang kompeten di bidang itu, ya ini Pak Yuhro ngawali nanti untuk bisa mengawali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena untuk Kabupaten Wojeni walaupun madrasahnya sedikit, ada beberapa yang sudah sebagai fasilitator nasional. Jadi seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin hari Rabu kami di kantor Kemenak telah melaksanakan launching inovasi layanan. Inovasi layanan itu untuk semua seksi di kantor Kemenak Kabupaten Wojo. Adapun untuk seksi pendidikan madrasah ini kami sudah menentukan bahwa kami sudah menyampaikan layanan untuk kita mereformasi madrasah ke depan. Jadi Kemenak berupaya untuk bisa meningkatkan layanan pada madrasah dengan berbagai macam kegiatan, antara lain untuk kita menghadapi abad 21 dan kita harus mau tidak mau untuk bisa mengikuti kemajuan zaman. Jadi kita harus melaksanakan ke depan untuk era digital. Nah, monggo untuk madrasah ini untuk bisa merencanakan, memprogramkan untuk bisa mendukung kegiatan layanan inovasi Gema Merata, gerakan madrasah menuju era digital. Nah, jadi nanti ada seperti tempat Pak Yuno mungkin atau Sukuragan, nanti apabila ada sarana prasarana tersebut monggo dibuat untuk kegiatan tersebut menjadi unggulan madrasah. Ini nanti kita mulai saat ini kita karena apalagi di jenjang ini ya, untuk saat-saat ini kita masih umpek-umpekan ya melaksanakan kegiatan untuk MI akhir tahun, tapi banyak sekali kegiatan yang harus kita ikuti. Ini kalau kami di kantor Kemenak ini memang untuk kegiatan-kegiatan kami anggap sudah selesai. Tinggal kita monitoring ada AKMI dan AN yang akan datang. Tetapi untuk kegiatan MIKR ini yang masih umpuk-umpukan karena MIKR ini membidangi 4 komponen. Jadi sepertinya kita sudah lepas dari PPKM ya, sudah masuk level 2. Kita segera untuk melaksanakan kegiatan
kegiatan, padahal kita sudah memasuki hampir akhir tahun. Jadi sepertinya itu kegiatan tiap harinya itu bertumpuk-tumpuk. Apalagi adanya kegiatan seperti ini, ono asesmen IOMI ya, yang November ini untuk MI, yang MT SMA sudah lalu. Nah, terus ada Bintek tindak lanjut AKMI juga yang diikuti oleh MI kelas guru kelas 5 ya. Bintek tindak lanjut AKMI yang sekarang dilaksanakan mulai hari ini di Pekalongan, dan yang satu di Solo itu bisa mencar dari 9 madrasah bisa mencar. Itu karena pusat yang memplotkan. Jadi memplotkannya itu sesuai dengan abjad. Misalnya abjad kabupaten mulai A, B, A nggak ada, B Banjarnegara misal, bawahnya Banyumas. Nah ini digabung di mana tempatnya. Terus seperti tidak efektif dalam hal penempatan ini karena untuk mengikuti itu kita harus perjalanan agak jauh, Purworejo sampai Pekalongan, Solo. Nah, tidak didudukkan di perkaresidenan itu, tidak dari pusat itu seperti itu. Jadi dari pusat itu memplotkannya itu sesuai abjad kabupaten. Jadi satu kabupaten kadang seperti itu ada yang mencar beda kota. Nah ini baru separuh dari sasaran peserta AKMI yang 36 baru masuk 16 ya, 18. Nah, ini yang mengikuti baru separuhnya lagi. Yang Bintek tindak lanjutnya separuhnya lagi adalah 9 MI yang mengikuti. Jadi mohon Bapak Ibu kalau menunjuk yang mengikuti, kalau bisa, kalau ada gurunya itu mohon untuk dibagi-bagi Bapak Ibu, karena memang kegiatan itu bareng-bareng. Jadi kalau misalnya ada operator sudah menangani asesmen, emis dan sebagainya, mohon yang lain juga diberdayakan. Jangan hanya orang itu terus aku sing pinter ben kuwe. Nah, monggo biar merata, monggo untuk guru kelas 5 yang sekarang mengikuti kegiatan Bintek tindak lanjut AKMI ini ada tersendiri. Jadi tidak mengganggu kegiatan-kegiatan madrasah yang lain, karena memang kegiatan itu berbarengan, ini seolah-olah berbarengan dan mengejar waktu. Toyota ganggang entek. Nah, dari anggaran bantuan Bank Dunia itu masuk ke DIPA, karena itu masuk ke DIPA anggarannya. Di pusat itu masuk ke DIPA di subdit kelembagaan. Jadi harus habis untuk Desember ini. Tidak, anggaran itu di luar dari DIPA, tidak. Jadi dari Bank Dunia itu bantuan, terus seperti hibah masuk di Kementerian Agama. Jadi hal itu harus dilaksanakan sekarang. Nah itu baru AKMI. Terus ini asesmen juga dari MITR juga. Pelatihan PKB ini juga dari MITR. Terus nanti untuk BOS juga itu dari MITR. Terus yang terakhir ini Bapak Ibu monggo kalau ada yang berkenan untuk bisa mendaftarkan menjadi yang belum kepala, yang daftar jadi kepala, kepala daftar jadi pengawas. Kan pengawasnya
Yang MI tidak ada ya, khusus madrasah yang MI tidak ada. Karena dengan tidak adanya pengawas khusus MI itu, maka pengawas PAI disampiri ngawasi MI. Berarti kan kembali ke zaman dulu ya. Yang dulu campur, kembali masing-masing PAI dewe, madrasah dewe. Karena orangnya nggak ada, campur lagi. Karena nanti kalau tidak seperti itu, MI-nya tidak tertangani. Karena pengawas madrasah hanya berapa orang saja. Nah, ini mungkin ada dari di antara Bapak Ibu semua yang sudah datang. Pengawas ini calon pengawasnya ya di sini sudah ada. Semoga besok dan ada pengawas yang baru ya. Ini juga sekarang ada lowongan lagi untuk pendaftaran pengawas, juga pendaftaran kepala madrasah. Sudah kami Kepala KUA Putri yang kan badan Bu. kepala KUA Putri. KUA Putri sebetulnya ya ada, tapi tidak jadi penghulu. Tetapi karena sekarang itu pegawainya di KUA itu minim juga, maka kepala juga merangkap penghulu. Nek orang merangkap penghulu tundaan ning kantor wae, tanda tangan tok ning kantor, ora nikahke. Sing nikahke penghulu tok. Jadi ora oleh jaspro. Jadi penghulu itu tunjangannya macam-macam. Ada tunjangan tukin, ada tunjangan jaspro dan transport dan sebagainya. Jadi kepala KUA kadang semua pindah ke lain karena mau pindah ke lain-lain itu Bapak Ibu. Terus kemarin kami mengikuti kegiatan di Semarang ya, intinya bahwa untuk kegiatan AKMI ini ya, sekarang yang di MIPR kan AKMI ini ya, berbagai kegiatan ini untuk AKMI. Sebetulnya ini ya kuwalak-kuwalik dan bareng-bareng. Bintek gurune bocah wis di asesmen, padahal bocah wong di KI bekal AKMI ya, literasi numerasi. Baru Bapak Ibu sekarang mengikuti ini. Padahal kalau kepala kan fokusnya ya ora literasi numerasi ya, fokusnya kan manajerial, supervisi pembelajaran. Tetapi yang dari pelatihan PKB untuk guru KKB itu literasi numerasi kan tujuannya untuk membekali anak dalam mengikuti asesmen. Lagi bareng-bareng burung dibekali wis kon melu asesmen. Nah, karena memang IPR itu kan periodenya 20 sampai 24 ya. Itu ada. Nah, itu 20 sampai 24. Jadi 5 tahun kita melaksanakan program MIPR ini. Jadi nanti untuk mengolah 4 komponen itu untuk reformasi madrasah. Ini harapannya dari pusat itu bahwa tantangan madrasah ke depan ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Abdullah Fakih, Direktur MIPR, bahwa kurangnya informasi tentang kualitas. Nah, ini yang tentang komponen BOS, tentang kualitas belanja BOS dan hasil standar nasional pendidikan. Karena kan untuk BOS itu kan acuannya EDM. Nah, EDM itu 8 standar gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Dengan adanya begitu maka
adalah ini reformasi untuk madrasah. Terus kurangnya transparansi dalam penggunaan dana BOS, kurangnya informasi yang tersedia mengenai kemajuan hasil belajar para murid di kelas awal MI. Kalau kelas 5 berarti bukan kelas awal ya? Bukan. Nah, Atas. ini kok kelas atas ya? Ini tapi yang dilaksanakan API kelas 5. Kurangnya akses guru dan tenaga pendidik terhadap pelatihan. Nah, ini kurangnya akses guru dan tenaga pendidik terhadap pelatihan. Memang selain kita melaksanakan swadaya KKB itu kan dari guru itu kurang akses ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, karena pelatihan itu kan terbatas. Misal diundang di workshop di Kanwil itu kan hanya terbatas 1 tahun paling berapa guru. Tetapi dengan adanya diberikan anggaran untuk melaksanakan sendiri untuk kegiatan KKB, MGMP, nah itu akan banyak akses guru dalam mengikuti pelatihan. Intinya adalah pelatihan PKB guru, gitu ya, yang utamanya. Jadi biar merata dengan adanya anggaran tersebut, maka biar merata Bapak Ibu guru itu mengikuti pelatihan. Apa meneh kok Ibu guru kadang ya lomba ya. Kaya nak saiki ning Pekalongan, nanti di hotel. Terus ning Solo ya ning hotel bintang. Seperti kemarin Pak Hariman pas ikut workshop helpdesk assessment itu ya cerita iki arep buka lawang kepriye. Habis terus. Naik lift juga. Kadang ada hotel yang tidak pakai benyuk-benyuk tapi harus pakai kartu. Nah, naik juga pakai kartu. Kalau nggak ada pakai kartu, nggak bisa naik pakai lift. Kudu olahraga. Ini piye carane buka lawang ya kudu nganggo kartu. Ya iki piye carane kartu? Oh, wis kaya ATM kae berarti kan. Nah, dileboke metu tapi iki buka lawange ora metu duwe. Buka lawang ya. Jadi lampu piye itu ora repot. Oh, ternyata kartunya harus ditaruh di sini. Nah, kerannya nggak ada ulirannya Bu. Nggak ada ya Kerannya langsung sensor. Sensor itu cuci ini tangan ini mengeringkan tangan. Terus juga keran kok orang ini tapi gini dinteni ademe. Banyune dinteni ademe. Jadi seperti itu biar Bapak Ibu guru itu juga pengalaman mengikuti berbagai inovasi. Saiki wis abad 21 jadi sebenarnya pengalaman. Terus kurangnya data yang berkualitas untuk pembuatan keputusan. Nah, ini mungkin untuk tekanannya pada kepala madrasah dalam juga diberikan bantuan program untuk pelatihan KKM. Nah, karena kepala madrasah adalah pengambil kebijakan ya, harus pembuatan keputusan yang diikuti oleh kepala madrasah. Nah, terus yang terakhir ini kan ada pelatihan RKAM. Nah, Bapak Ibu yang mungkin menjadi sasaran RKAM sampai sekarang ini kan data itu anunya se-Indonesia. Jadi sulit untuk dimonitor. Lagi Purworejo iki mlebune ning ndi wae sih? Wong iki sing wis daftar campur sak Indonesia iki. Nah, sampai Pak Arwani selaku TIK juga nyensor Purworejo di mana aja. Ini kemarin laporan baru ketemu 37 peserta, padahal
dari 40 madrasah itu harusnya kali 3 120. Nah ini baru 37, harusnya sudah masuk batch 3 kemarin mengikuti pelatihan secara daring, tapi ini belum dilaksanakan karena data belum masuk semua. Ini jadi nanti kalau di sini ada sasaran RK, ada Bapak Ibu? Ada. Nah ini mohon untuk dikoordinir ya. Nanti rencana tanggal 6 setelah 7, setelah pas ya, setelah ujian pas itu melaksanakan pendampingan oleh TIK Kabupaten untuk penyusunan RK. Nanti diberikan sehari, konek sedino urung padha marem, ditambah setengah dino atau sehari lagi. Tetapi kami mohonkan nanti ada yang mengkoordinir, itu tidak ada anggarannya Bu. Jadi untuk MI karena ada 26 MI, nanti mohon bisa dibagi 2. Kemarin sudah dibagi sama Bu Atun yang kelompok 1, kelompok 2. Karena kalau dicampur nanti kebanyakan nanti tidak efektif, jadi dibagi 2 yaitu MI. Terus 16 kali 3 berarti kan 40 berapa? 1 kelas itu. Jadi pendampingan itu nanti apabila ada bimtek yang daring itu disambi tidak masalah, penting mengikuti. Tapi ini inisiatif dari TIK untuk memberikan pendampingan pada Bapak Ibu dalam penyusunan EDMRK, karena yang mengikuti yang sebagai sasaran bimtek pada tahun ini nanti tahun depan harus melaksanakan upload aplikasi EDMRK. RK-nya itu harus sudah aplikasi. Nanti kalau tidak dibuat, bos tidak cair. Itu kata Pak Abdullah pakai. Nah untuk yang kemarin kan 14 madrasah yang tahap 1 tahun 20, 14 madrasah yang harus sudah mengupload dengan aplikasi. Nah ini ditunggu-tunggu anggaran afirmasinya kok nggak turun-turun ya. Wis pesen barang padahal. Bakul buku wis mlebu metu. Yang dapat afirmasi mana saja Bu? Nah ya saya belum tahu afirmasinya itu untuk semua yang dapat bimtek RKAM atau yang tahun kemarin saja, kami nggak tahu. Katanya Provinsi Jawa Tengah ada 600, berarti kan yang sudah ikut RKAM kemungkinan yang tahun kemarin. Kalau yang tahun ini kan belum wajib upload, jadi kan yang tahun kemarin kemungkinan yang akan dapat afirmasi. Tapi sampai sekarang ya Pak Rofik belum ada ya. Nah ditunggu dulu. Nek bakul buku teko meneh wis reng-reng sing arep dipesen apa. Nanti kalau yang penting wis gawe program untuk menghabiskan anggaran itu. Itu Bapak Ibu sebagai pengantar bahwa kita untuk saat ini memang masih umpuk-umpukan pekerjaan ya. Semoga kita dapat melaksanakan dengan baik, lancar, sehat, dan guru-guru juga dalam keadaan sehat. Dan pesan dari Pak Kepala tadi bahwa kita masih harus selalu waspada terhadap pandemi COVID, karena kita masih pada level 2 ya, masih pada level 2. Jadi belum habis. Padahal kata Pak Bupati sing ning rumah sakit iki padahal yang isih wong 6. Tapi kan kalau belum habis
artinya belum tingkat levelnya. Jadi kalau masih ada pasien COVID di rumah sakit itu masih masuk level. Ya di sini aja. Iya ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini kami ada sekilas ya untuk mengisi materi toleransi dalam keberagaman. Ini Bapak Ibu bahwa pada saat ini memang kita mulai di semua lini di Kementerian Agama kita harus sudah mengawali untuk melaksanakan program ini toleransi dalam keberagaman. Jadi ini bahwa target dari kompetensi guru lah, ini guru ya Pak, sama Pak Kepala ya guru merangkap kepala ya. Ini ada kompetensi pedagogis untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai kondisi peserta didik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan penilaian pembelajaran yang adil dan komprehensif. Yang keempat, merefleksi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Ini seharusnya juga sudah dilaksanakan Bapak Ibu semua. Sudah ya Bapak Ibu ya? Insya Allah. Termasuk dalam hal hasil kita berusaha, yang penting tapi hasil itu adalah bertahap. Jadi kalau yang target kompetensi dari guru sudah harus kita laksanakan. Terus yang B, target yang kedua bahwa kompetensi profesional, menguasai materi toleransi dalam keberagaman. Ini jadi mulai sekarang itu kita harus selalu sosialisasi ke anak didik untuk melaksanakan toleransi keberagaman. Kalau di madrasah seolah-olah memang sedikit yang minim keberagaman ya, karena memang dia itu hanya dilihat dari agama. Jadi ini bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Nah itu kalau di madrasah itu cenderung agamanya sama, tetapi dalam keragaman yang lain, tidak hanya keragaman di beragama saja, tapi keragaman dalam kita menjaga NKRI. Harga mati ya. Nah ini karena memang untuk saat ini kita kan sudah masuk di era globalisasi. Nah di era globalisasi kita dari sejak dini harus menanamkan pada anak didik bahwa walaupun di madrasah ibtidaiyah tetap ada keberagaman. Tidak hanya dari agamanya saja, karena agamanya satu agama, tapi mungkin budaya, sosial, tingkat pendidikan orang tua, ekonomi dan sebagainya itu keberagaman. Jadi begini, aktualisasi nilai-nilai toleransi dalam proses pembelajaran. Ini nek Bapak Ibu ya wis paham lah kayaknya. Membuat perencanaan pembelajaran karakteristik peserta didik yang heterogen. Nah, maksudnya heterogen itu tidak dari agamanya, tapi heterogen yang saya sampaikan tadi, bahwa anak itu dari berbagai macam asal. Ono sing ning MI sekarang ono sing di lapisan atas, ono sing lapisan bawah. Nek Bapak Ibu kadang nek pas menyampaikan ning madrasah ki yo
Wong ora duwe kabeh. Donge salah yo. Yo ono sing Masalah mau ora wong ning madrasah ki yo ora ning lapisan bawah, sing atas yo punya animo ke madrasah. Saiki ki sing meningkatkan di madrasah, di sekolah IT ya. Nah, itu yang mungkin pemikiran ataupun cara pandang dari orang tua zaman sekarang. Orang tua papa mama kayak TikTok, nah itu wong ning omah kira kober ngajar bocah, orang kober mulang nyinaoni bocah. Maka ditaruhlah dia sisen sekolah, sisen belajar agama, sisen yos full day lah kayak Pak juga ini mengelola madrasah sekolah itu tekan sore, mungkin juga di Lubang juga, mungkin juga di Sutoragam juga mengelola murid dari pagi sampai sore. Nah itu orang tua sekarang daripada di rumah, orang tua saiki iki do golek sandang pangan, maka ora kober mulangi anak-anaknya. Jadi dipasrahke bapak ibu guru ning madrasah apa ning sekolah itu.